Tante, kalau sudah selesai tolong menyingkirlah. Lihat, sudah banyak orang yang mengantri, ucap Arumi, tersenyum manis sambil melirik ke arah kanan Lika. Arumi, kau terlalu sombong, ketus Lika, langsung pergi sambil menghentakkan kakinya. Arumi, selamat, ucap Rafa, tatapannya tertuju pada Marvin yang memperhatikan tangan Rafa. Jangan sentuh istriku, tegas Marvin. Terima kasih untuk ucapan selamat darimu, pergilah. Rafa tertunduk, langsung pergi seperti yang Marvin katakan. Di bawah, Lika menghampiri Feli yang masih duduk di tempatnya dengan santai. Wanita itu kaget ketika tiba-tiba ibu mertuanya sudah berdiri tepat di depan wajahnya. Mama, kenapa berdiri? Duduklah. Feli menatap wajah Lika kesal. Kenapa kau tidak menemui Arumi bersamaku tadi? Siapa yang membuatmu betah di sini? Lika mengedarkan pandangannya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Aku cuma sedang malas mencari gara-gara saja, Ma. Kenapa, sih? Feli menghindar, berjalan ke arah stand minuman untuk mencari sesuatu yang menyegarkan. Kamu jangan kurang ajar, ya. Berani-beraninya meninggalkan aku saat aku lagi berbicara. Bentak Lika, membuntuti Feli dan menarik tangan menantunya sampai minuman yang dipegang Feli berhamburan ke dressnya. Keributan mereka berdua kembali menyita perhatian. Ma, apa yang kamu lakukan? Lihat, pakaianku kotor. Feli menggemeretakan giginya, tangannya mengepal. Ingin sekali dia menamparkan Lika, tapi sadar jika mereka sedang berada dalam keramaian. Kamu yang kurang ajar. Bentak Lika tidak mau disalahkan. Permisi, mohon ikut kami keluar. Jangan buat keributan di sini, ucap seorang pria berpakaian hitam menghampiri Lika dan juga Feli. Kenapa aku? Dialah yang seharusnya dikeluarkan dari sini. Tolak Lika. Para bodyguard merasa masalah tidak akan selesai jika tidak mengeluarkan keduanya dari sana. Mereka tidak mau ada yang mengganggu hari bahagia bos mereka. Tanpa permisi, dua orang bodyguard menyeret Feli dan Lika, melemparkan keduanya ke depan pintu secara kasar. Au! Kenapa kalian kasar sekali? Pasti Arumi yang menyuruh kalian untuk mengusirku, kan? Bentak Lika, memegangi beberapa bagian tubuhnya yang terasa nyeri. Silakan pergi. Ucap dua bodyguard itu dan langsung masuk ke dalam. Rafa juga melihat keributan yang disebabkan oleh mama dan istrinya, tapi tidak berani berbuat apa-apa. Hanya berdiri di balik kerumunan, memantau apa saja yang terjadi. Setelah keduanya diusir keluar, barulah dia ikut keluar. Mas Rafa, kamu dari mana saja? Gara-gara mama kamu yang cerewet ini, aku jadi ikut-ikutan diusir. Kesal Feli, bersedekap dengan memanyunkan bibirnya. Kenapa menyalahkan aku? Kau sendiri yang bertindak kurang ajar. Lagi dan lagi Lika tidak akan pernah mau mengakui kesalahannya. Rafa, ayo kita pulang sekarang. Tinggalkan saja istri kurang ajarmu ini, kalau bisa ceraikan saja. Tidak becus apa-apa, bisanya cuma membangkang saja. Lika menarik tangan Rafa, pria itu hanya manut tanpa mau membela istrinya sedikitpun. Mas Rafa, jangan tinggalkan aku, Mas. Aku tidak membawa uang sepeser pun. Bagaimana aku bisa pulang? Cegat Feli, ikut menarik tangan Rafa yang sebelahnya lagi. Lepaskan aku, Feli. Pikirkan saja bagaimana caranya kamu pulang. Salah kamu yang sudah membuat mamaku marah. Besok-besok kamu tidak boleh bersikap kurang ajar seperti ini lagi, jadikan pelajaran. Rafa menatap tajam Feli, tidak ada rasa kasihan sedikitpun meski Feli sudah berulang kali memohon. Namun,
Tidak ada satu kata maaf pun yang terucap dari mulut wanita itu. Feli hanya bisa menangisi kepergian Rafa dan mertuanya. Keduanya sampai hati benar-benar meninggalkan Feli sendirian di sana tanpa bekal uang sepeser pun. Kenapa kamu setega itu, Mas? Bahkan, aku tidak melihat rasa sayangmu barang sedikit pun. Sudah 1 minggu kita menikah, tetapi sampai saat ini kamu masih belum menyentuhku. Aku menginginkannya, ucap Feli, menangis terseduh-seduh di bawah terik matahari yang begitu menyengat. Hari sudah petang, satu persatu para tamu undangan mulai keluar dari tempat diselenggarakannya acara pesta pernikahan Marvin dan Arumi. Semuanya sesuai dengan kemauan Marvin tadi. Untung saja tidak ada yang terlambat datang. Henry, Vena, dan juga Renata masih berada di kediaman sampai sore hari. Namun, yang disesali Renata, sampai acara selesai dia masih belum bisa berbuat apa-apa karena pergerakannya terus dimonitori oleh Henry. Bahkan, sejak awal mereka tiba, Henry sudah mengeluarkan ultimatum pada Vena dan juga Renata. Kuharap tidak ada kekacauan yang terjadi karena ulah kalian berdua. Kemanapun kalian pergi, aku pasti akan memperhatikan. Jika sampai kalian membuat acara pernikahan ini gagal atau kacau, maka lihat saja. Di saat itu juga kalian akan menerima konsekuensi dariku. Ancam Henry, menatap istri dan anaknya secara bergantian. Kenapa Papa sangat mendukung pernikahan Marvin dan wanita jalang itu, sih? Seharusnya tidak seperti ini, Pak. Aku anak Papa, akulah yang tersakiti di sini. Seharusnya Papa membelaku, bukan wanita sialan itu. Protes Renata, sampai sekarang pun dia masih tidak mengerti apa yang Henry mau, alasan apa yang membuat pria itu selalu membela Marvin, dan mengapa Henry lebih mendukung Marvin menikah dengan Arumi ketimbang dengan Renata, putrinya sendiri. Kalau kamu mau protes, tinggal saja di rumah. Jangan sesekali membantahku, Renata. Kecam Henry. Jangan membantah papamu, sebaiknya turuti saja dan kamu ikut ke sana. Nanti pasti ada celah, bisik Vena membujuk Renata. Namun, harapan mereka tidak memiliki kesempatan untuk terwujud, sampai sore hari pun mereka masih tidak menemukan peluang untuk melancarkan aksinya. Ma, acaranya sudah selesai, sebentar lagi kita pulang. Bagaimana ini? Renata menyenggol lengan Vena yang duduk di sebelah kanannya. Memangnya kamu ada rencana apa? Tanya Vena tanpa mengeluarkan suara, takut dicurigai oleh Henry yang duduk tepat di sebelahnya. Adalah, aku sudah menyiapkan sebuah rencana, Ma. Tenang saja, bisik Renata. Tapi, sepertinya kita tidak menemukan kesempatan apapun, ucap Vena. Dia terlalu takut untuk mengambil kesempatan dan akan mencelakai dirinya sendiri dan juga Renata. Papa kamu dari tadi duduk di sini terus, lanjut Vena lagi. Renata kesal, marah, jengkel pada Henry. Tetapi, tetap saja dia tidak bisa berbuat apa-apa selama Henry masih bersama mereka. Aku sangat kesal. Lama-lama, muncul niatku untuk membunuh pria sialan ini. Bisa-bisanya mendukung orang lain tapi mengkhianati anaknya sendiri. Batin Renata, menatap Henry dari arah samping. Arumi dan Marvin sudah mau istirahat, kita pulang sekarang. Henry sudah beranjak, tapi langkahnya terhenti saat sadar Renata belum melangkah, masih terpaku di tempatnya berdiri. Renata, apa yang kamu tunggu? Tegur Henry. Sudahlah, kita kehilangan kesempatan hari ini, pasti akan menemukan kesempatan di lain waktu. Ayolah, jangan buat papamu marah, bisik Vena. Di kesempatan lain kali, kita bisa menjalankan rencananya dengan lebih baik, jauh dari jangkauan papamu. Vena terus membujuk Renata.
Jika kemarahan Henry sudah meluap, maka tidak akan ada kata ampun dari pria itu. Baik, Ma. Sementara itu, Arumi sudah lebih duluan naik ke lantai atas. Dia mau mengganti gaunnya dengan piyama, tidak tahan karena tubuhnya sudah gerah dan lengket. Sebelum menemui istrinya, Marvin memilih menemui Eric untuk menanyakan sesuatu. Bagaimana? Semuanya berjalan aman atau ada penyusup? Tanya Marvin. Ada 2 orang yang kami curigai sebagai penyusup, Tuan. Sudah kami bawa ke markas kecil kita, jawab Eric. Aku sudah menduganya. Urus sisanya. Marvin berbalik dan menuju ke lantai atas. Namun, ketika Marvin membuka pintu kamarnya, dia tidak menemukan siapapun di dalam kamarnya. Marvin membuka pintu kamar Arumi yang berada di samping kamarnya. Benar saja, wanita itu sedang termangu di atas ranjangnya. Istriku, kenapa kamu di sini? Kamar kita di sana. Marvin berdiri di depan Arumi. Ayo kita tidur di kamar kita yang baru. Marvin memegang lembut tangan Arumi. Arumi mendongak, menatap netra suaminya. Arumi mengangguk kecil, mengikuti langkah kaki Marvin yang membawanya ke kamar pria itu. Aku mandi duluan, ya, pinta Marvin, melepaskan tuxedo putihnya. Aku duluan saja, mohon Arumi. Aku memiliki rencana lain, Rumi. Kalau aku membiarkan kamu duluan yang mandi, saat aku baru selesai mandi, pasti kamu sudah terlelap. Aku kelelahan, sayang. Tidak apa, kan? Marvin mengecup singkat bibir Arumi, membuat wanita itu terpaku. Marvin memanfaatkan kesempatan, langsung masuk ke dalam kamar mandi dan melakukan ritual mandi cepat tapi bersih. Setelah selesai, mereka bergantian. Arumi berdiri di depan pintu kamar mandi dengan jantung yang berdebar kencang. Tangannya sudah meraih handle pintu, tapi ragu untuk membukanya. Sebelah tangannya memeluk tubuhnya yang terbalut batrobe putih, rambut basahnya masih tergulung handuk. Mau sampai kapan aku berdiri di sini? Tidak mungkin aku tidur di sini. Dulu, saat bersama Rafa aku tidak segugup ini, gumamnya. Perlahan, Arumi memutar handle pintu, kepalanya menyembul keluar untuk memastikan keadaan Marvin. Namun, dia tidak menemukan apa-apa. Dikiranya aman, Arumi berjalan keluar dan berlari kecil masuk ke dalam walk-in closet. Mengganti pakaiannya dengan piyama dan mengeringkan rambutnya. Mengantuk sekali, ucap Arumi sembari berjalan ke arah ranjang. Membaringkan tubuhnya terlentang. Saat melihat Marvin tidur tepat di sampingnya, rasa kantuk Arumi melayang hilang. Dia sudah tidur. Batin Arumi bertanya-tanya, memperhatikan wajah tampan Marvin dari samping. Serius, dia sudah benar-benar tidur. Lirih Arumi. Arumi memejamkan matanya saat Marvin membuat pergerakan. Melihat istrinya seperti itu, Marvin tersenyum. Marvin mendekatkan tubuhnya dan Arumi, menaruh wajahnya di ceruk leher istrinya itu. Kamu tidak mengantuk? Tanya Marvin lirih. Tidak ada jawaban dari wanita itu, seruan nafasnya tidak beraturan. Marvin juga bisa mendengar debaran jantung Arumi yang begitu kencang. Marvin merangkak naik ke atas tubuh Arumi, mengsatu umi ceruk Le3R istrinya dan sesekali menji satu hatinya. Tubuh kamu sangat wangi, bisik Marvin, membelai pipi Arumi. Tapi wanita itu masih belum mau membuka matanya. Aku tahu kau belum tidur, sayang. Maaf, aku sudah tidak bisa menunggu sampai malam, bisik Marvin lagi. Arumi membuka matanya, perasaannya makin tak karuan setelah mendengar bisikan Marvin. Kamu bersedia, kan? Aku bersedia. Arumi sadar, memang sudah tugasnya untuk melayani suaminya. Kapanpun suaminya menginginkannya,
Arumi harus siap memenuhi tanggung jawab walau dengan perasaan yang campur aduk sekalipun. Pagi datang, saat melihat jam di ponselnya, Arumi kaget karena sudah jam 6 pagi. Pantas saja perutnya terasa keroncongan, ternyata mereka berdua melewatkan makan malam. Kami terlalu kelelahan, ketiduran sampai pagi, gumam Arumi, mengikat rambutnya secara asal sambil berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Selesai dirinya bersiap, Arumi membangunkan suaminya. Rutinitas ini sudah dilakukan selama dia tinggal bersama Marvin. Namun, hari ini ada yang berbeda, perasaannya menghangat, entah mengapa. Saat menepuk-nepuk pelan pipi pria itu, sesekali Arumi tersenyum kecil. Mungkin, karena sekarang status mereka sudah berbeda. Mas, ayolah. Bangun. Arumi kesal, bukan lagi menepuk pipi suaminya. Sekarang, dia menggoyang-goyang lengan kekar Marvin supaya pria itu bangun. Ah! Arumi memekik kala tangan kekar itu memeluk punggungnya. Mata Marvin terbuka, sudut bibir pria itu melengkung membentuk senyuman manis. Selamat pagi, sayang. Ucapnya, mengecup dahi Arumi, kemudian berpindah di bibir wanita itu. Maaf aku terlambat bangun, malam pertama kita benar-benar menguras energiku, imbuhnya. Arumi yang hendak protes mendadak terdiam. Wajahnya memerah, jantungnya berdebar-debar. Dia berusaha memalingkan wajahnya dari Marvin, namun pria itu malah menangkup wajah istrinya, menatapnya. Kamu cantik sekali. Tiba-tiba, aku menginginkannya lagi, bisik Marvin. Mas, bangun sekarang. Nanti kamu terlambat datang ke kantor. Arumi memberontak. Mereka juga pasti paham, pengantin baru lebih suka menghabiskan waktunya di kamar. Marvin terkikik, Arumi segera berjalan menjauh. Aku tunggu di meja makan, ucap Arumi dan menutup pintu kamarnya. Di depan pintu kamar, Arumi menutup wajahnya, dan tersenyum kecil. Kembali dia memegangi jantungnya yang berdebar-debar. Semanis inikah kehidupan pengantin baru? Dulu, terasa sangat hambar. Ah, bukan. Lebih tepatnya sangat pahit, ucapnya, menepis-nepis bayangan semu tentang masa lalunya dengan Rafa. Cukup, Arumi tak lagi mau mengingat apapun tentang pria bajingan itu. Setelah beberapa menit Arumi berkutat di dapur, Arumi kembali naik ke atas menemui suaminya. Mas, biar aku pasangkan dasinya, pinta Arumi, mengambil dasi yang sudah dia siapkan tadi. Aku memang menunggumu, jawab Marvin, mengancingkan lengan kemejanya. Arumi memasangkan dasi, hembusan nafas Marvin mengenai wajahnya. Tanpa sadar wajahnya memerah lagi. Setelah ini, segeralah ganti pakaianmu, ujar Marvin. Aku. Arumi menunjuk dirinya sendiri. Kita mau kemana? Tanya Arumi penasaran. Aku akan memperkenalkanmu pada karyawan perusahaanku, tidak mau. Marvin mengernyitkan dahinya. Bukan tidak mau. Kemarin mereka juga sudah melihatku, untuk apa memperkenalkan lagi, sangkal Arumi. Tentu berbeda, Rumi. Kemarin mereka datang karena menghadiri acara pernikahan bosnya. Sekarang, aku akan memperkenalkanmu sebagai Nyonya Marvin Damarion, istri sah bos mereka, tukas Marvin, memegang pinggang Arumi kemudian menarik Arumi dalam pelukannya sampai tubuh mereka menempel. Baiklah. Tunggu sebentar, aku akan mengganti pakaianku. Arumi melepaskan diri, dari tatapan Marvin, dia tahu apa yang pria itu inginkan. Arumi mengenakan tilet dress bermotif warna peach, rambut panjangnya dicurli dan dibiarkan tergerai. Hanya menggunakan makeup flawless kesukaannya. Mas, aku sudah siap, ucapnya, menemui Marvin yang sedang duduk di atas sofa.
Marvin tersenyum, bukan menatap pada dress yang Arumi pakai, melainkan menatap lekat wajah Arumi yang selalu membuatnya jatuh cinta. "Kamu sangat cantik," puji Marvin, menghampiri Arumi dan memeluk istrinya itu. Keduanya turun sambil bercanda ria, kehidupan seperti ini sudah lama Marvin dan Arumi nantikan. Dalam hatinya, Arumi terus berharap kebahagiaan itu tidak akan luput dari waktu ke waktu. Kepercayaan yang sedang ia coba bangun, semoga tidak hancur setelahnya. Banyak sekali harapan-harapan besar yang sedang dibangun bersama seseorang yang kini bersamanya, yang telah menjadi suaminya. Seusai sarapan, mereka berangkat ke kantor. Erik terus-menerus mengintip dari kaca spion tengah. Suara tawa Marvin yang sesekali terdengar, membuat pria itu yakin jika bosnya memang benar-benar bahagia bersama Arumi. "Mohon perhatiannya sebentar. Tuan Marvin ingin memberitahu sesuatu," ucap Erik. Suaranya menggelegar hingga menyita perhatian para karyawan yang sedang berkumpul di aula. Semuanya senyap, barulah Marvin mengambil alih mikrofon dan mulai berbicara. "Saya selaku CEO di Damarion Company, ingin memperkenalkan istri saya, Arumi Nasya, pada kalian semua. Meskipun kemarin kalian sudah melihatnya, tapi sekarang saya mau memperkenalkannya secara resmi. Jadi, jika ada berita simpang siur di luaran sana, saya harap kalian bisa berpikir dengan logis," ucap Marvin tegas pada seluruh karyawannya yang sengaja dikumpulkan di aula perusahaan. Seusai perkenalan itu, Marvin langsung membawa Arumi ke dalam ruangannya. "Kamu duduk di sini, ya," pinta Marvin. "Tapi, aku bosan." Arumi mengerutu sambil mencebikkan bibirnya. Marvin yang sudah duduk di kursi kebesarannya memanggil Arumi dengan melambaikan tangannya. "Sini," panggil pria itu. "Ada apa?" Arumi bergerak dengan malas. "Cuma acara perkenalan saja, aku sudah melakukannya. Tidak bolehkah aku pulang saja?" Arumi memelas, mengedip-ngedipkan matanya supaya Marvin setuju untuk itu. "Duduk di sini." Marvin menepuk-nepuk meja kerjanya, berkas-berkas dan laptop kerjanya sudah disingkirkan ke samping. "Untuk apa? Masa aku menduduki meja kerjamu?" Arumi bingung, terbukti dari kernyitan dahinya. Marvin bangkit, berjalan ke arah Arumi. Menaikkan wanita itu dengan menggendongnya. "Kamu bosan, kan? Kita akan menghilangkan kebosananmu." Marvin memperjelas maksudnya, mengelus-elus paha Arumi sambil tersenyum manis. "Di sini. Mas, kita memang pengantin baru. Tapi, masa tidak tahu tempat, sih? Lebih baik tunggu nanti malam saja." Arumi menolak tangan Marvin, wajahnya memperlihatkan kegugupan dan sesekali melirik ke arah pintu. "Kenapa? Kamu takut ada yang masuk?" "Rumi, tidak akan ada yang berani masuk tanpa seizinku. Ayolah, sayang. Aku sudah tidak sabar." Marvin mengsatu umiten 9 kuk Arumi, Mer 3 Mas R3 Mas lembut bukit K3 milibar istrinya.